Pernahkah lutut Bapak Ibu terasa nyeri dan ternyata esoknya hujan turun? Bahkan lebih akurat dari perakiraan cuaca? Atau, sewaktu kecil, Ibu melarang keras duduk di dekat jendela terbuka karena takut masuk angin atau kedinginan? Saya yakin jawabannya pasti ya. Nasihat-nasihat tradisional ini, atau yang biasa kita sebut petuah, sudah mendarah daging. Kita terima sebagai kebenaran mutlak, karena itu yang dikatakan nenek kita, dan neneknya nenek kita. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa kepercayaan tersebut tidak hanya tidak berguna, tapi bahkan berpotensi membahayakan kesehatan Anda? Hari ini, mari kita bekali diri dengan logika dan bukti ilmiah untuk membongkar 5 mitos kesehatan tradisional yang paling terkenal. Dan saya jamin, Anda akan terkejut mengetahui fakta di balik mitos yang sudah kita yakini selama ini. Siap untuk mendobrak stereotip? Sebelum kita mulai pembongkaran ini, mari kita pahami dulu mengapa mitos-mitos ini begitu sulit hilang. Ini bukan karena leluhur kita bodoh. Justru sebaliknya, itu adalah upaya mereka menjelaskan fenomena kompleks di dunia ini. Di saat belum ada mikroskop, alat MRI, atau yang kita kenal sekarang sebagai kedokteran berbasis bukti, evidence-based medicine. Mereka mengamati pola dan menyimpulkannya. Contohnya, seseorang merasakan nyeri sendi, dan keesokan harinya hujan turun. Pikiran langsung menciptakan korelasi. Nyeri sendi berarti akan hujan. Fenomena ini disebut bias kognitif atau confirmation bias. Kita cenderung hanya memperhatikan dan mengingat kejadian yang mendukung keyakinan kita, dan mengabaikan yang bertentangan. Beginilah cara mitos lahir, diwariskan dari mulut ke mulut, dan mengakar kuat dalam pikiran kita hingga hari ini. Namun, sekarang kita punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh nenek moyang kita, dan kini saatnya kita memisahkan mana yang benar dan mana yang sekadar dongeng. Kita mulai dengan mitos yang paling populer, yang sering dianggap sebagai andalan pengobatan rakyat. Kalau lutut atau sendi terasa nyeri, itu tanda akan turun hujan. Jutaan orang di seluruh dunia, terutama yang sudah berumur, yakin bahwa tubuh mereka adalah barometer terbaik dan paling akurat. Mereka bisa merasakan datangnya perubahan cuaca atau badai, jauh sebelum awan gelap menutupi langit. Kepercayaan ini begitu mengakar, bahkan sudah menjadi bagian dari budaya kita, sering dijadikan bahan obrolan ringan, bahkan candaan sehari-hari. Seolah-olah ada semacam sihir kuno di dalamnya, sebuah hubungan istimewa antara manusia dan alam. Banyak juga yang bangga dengan kepekaan cuaca ini, menganggapnya seperti kemampuan super. Tapi, coba kita tinggalkan dulu sisi romantisnya. Mari kita ajukan pertanyaan yang lebih sederhana dan serius. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat cuaca mulai menarik? Apakah benar sendi-sendi kita ini punya kemampuan meramal dan benar-benar bisa melihat masa depan cuaca? Atau, jangan-jangan, di balik rasa sakit yang kita rasakan itu, ada sesuatu yang lebih biasa, dan mungkin sesuatu yang seharusnya kita perhatikan lebih serius dari sisi kesehatan? Tahukah Anda, apa yang paling menarik dari pernyataan ini? Ada benarnya, tapi ini sama sekali bukan soal meramal cuaca. Faktor kuncinya di sini adalah tekanan udara atmosfer. Sebelum hujan turun, atau bahkan salju, tekanan udara luar itu biasanya pasti akan turun. Ini adalah fakta fisika. Tubuh kita, dan terutama bagian sendi-sendi kita, selalu berusaha seimbang dengan tekanan udara dari luar ini. Di dalam kantong sendi, terdapat yang namanya cairan sinovial, dan cairan ini juga punya tekanan tersendiri. Nah, ketika tekanan udara luar menurun, tekanan di dalam sendi kita secara relatif menjadi lebih tinggi. Akibatnya, jaringan-jaringan di dalam kapsul sendi itu bisa sedikit sekali, di tingkat mikro, mengembang atau memuai. Jika sendi Anda benar-benar sehat, Anda mungkin tidak akan merasakan apa-apa. Boleh ditutui. Namun, jika sendi itu sudah bermasalah, misalnya sudah ada peradangan seperti radang sendi, artritis atau artrosis, atau ada bekas cedera lama, pelebaran yang sekecil apapun itu akan mengganggu ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Gangguan inilah yang kemudian kita rasakan sebagai rasa nyeri, linu, atau pegal-pegal yang terasa menusuk. Baiklah, mari kita bahas inti dari pengungkapan ini. Lutut Anda itu sebenarnya bukan barometer. Mereka lebih tepat disebut sebagai indikator masalah. Lutut tidak memprediksi masa depan. Mereka hanya bereaksi terhadap fakta yang sudah terjadi, yaitu perubahan tekanan udara saat ini juga. Rasa sakit itu bukanlah ramalan cuaca, melainkan gejala dari penyakit yang sudah ada di dalam tubuh.
Penurunan tekanan udara bisa terjadi beberapa jam sebelum hujan, tapi bahkan mungkin tidak menghasilkan hujan sama sekali. Berapa kali lutut Anda terasa ngilu atau sakit, tapi ternyata tidak hujan? Kita seringkali tidak mengingat kasus-kasus seperti itu. Jadi, tidak tepat jika kita menyebutnya sebagai prediksi. Ini hanyalah korelasi, kebetulan dua kejadian, dan bukan hubungan sebab akibat. Sendi yang sehat tidak akan bereaksi terhadap perubahan tekanan udara. Rasa sakit itu adalah sinyal bahwa sendi Anda butuh bantuan, bukan sinyal bahwa sudah waktunya Anda mengambil payung. Ini adalah petunjuk diagnostik yang penting, yang sayangnya banyak orang abaikan dengan menyalahkan semuanya pada cuaca. Lantas, apa sih bahaya utamanya kalau kita terlalu percaya pada mitos atau takhayul semacam ini? Bahayanya, kita jadi sibuk mengobati cuaca, bukannya penyakit yang sesungguhnya. Alih-alih pergi ke dokter, entah itu dokter reumatologi atau ortopedi, untuk mencari tahu akar masalahnya dan mendapat pengobatan yang tepat, banyak orang hanya bilang, "Ah, ini pasti karena mau hujan," lalu dibiarkan saja. Mereka mungkin minum obat pereda nyeri, tapi mereka tidak pernah menangani penyebab utamanya. Padahal, di saat yang sama, penyakit peradangan seperti radang sendi atau artritis terus saja memburuk. Tulang rawan sendi semakin rusak, gerakan semakin terbatas, dan rasa sakit pun berubah menjadi kronis. Kepercayaan pada mitos ini memberi kita rasa tenang yang palsu, seolah-olah kita mengendalikan situasi, padahal waktu berharga untuk pengobatan sesungguhnya terus terbuang sia-sia. Oleh karena itu, jika sendi Anda rutin meramal cuaca, janganlah bangga. Anggap itu sebagai sinyal bahaya atau alarm dari tubuh Anda, dan segera buat jadwal bertemu dengan dokter spesialis. Ingat, cuaca tidak bersalah. Kita beralih ke mitos kedua, yang sering dianggap sebagai musuh utama para ibu dan nenek. Tentu saja, ini adalah masalah angin. Sering sekali kita mendengar larangan seperti, "Jangan duduk di situ, nanti masuk angin," atau "Tutup jendelanya, nanti kamu kedinginan." Sepertinya angin ini bukan sekadar aliran udara biasa, melainkan semacam kekuatan jahat yang sengaja mengincar kesehatan kita, membawa serta flu, sakit telinga, nyeri otot, dan berbagai kesialan lainnya. Ketakutan terhadap angin ini sangat besar, sampai-sampai banyak orang lebih memilih duduk di ruangan yang pengap dan tidak berventilasi, hanya demi menghindari gerakan udara yang dianggap berbahaya ini. Kita membungkus anak-anak dengan pakaian tebal, takut membuka jendela saat berada di dalam mobil atau angkutan umum, dan menatap curiga pada pendingin ruangan, alias AC yang sedang menyala. Mitos ini sangat sulit dihilangkan, karena hampir setiap orang punya cerita dalam benak mereka. "Kemarin saya duduk di dekat jendela sebentar, hari ini hidung saya meler dan tenggorokan sakit." Hubungannya memang terasa begitu jelas. Namun, benarkah demikian jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan? Mari kita pahami baik-baik, ada satu kebenaran sederhana yang harus kita ingat selamanya. Flu, pilek, atau infeksi pernapasan akut, ISPA, hanya disebabkan oleh virus. Bukan oleh udara dingin, bukan karena angin, bukan karena kaki basah, apalagi yang sering kita sebut angin duduk atau angin lalu. Supaya kita sakit, tubuh kita harus kemasukan penyebabnya, yaitu partikel virus. Penularannya terjadi terutama melalui udara, lewat percikan air liur, atau droplet. Saat orang yang sakit batuk, bersin, atau bahkan hanya berbicara, mereka melepaskan tetesan air liur mikroskopis yang mengandung virus ke udara. Kita menghirup udara tersebut, lalu virus masuk ke lapisan mukosa, selaput lendir kita. Selesai, proses penularan sudah dimulai. Sekarang coba kita pikirkan, mungkinkah udara yang hanya bergerak atau yang kita sebut angin lalu itu tiba-tiba menciptakan virus dari udara kosong? Tentu saja tidak mungkin. Pati, justru udara yang bergerak dari luar biasanya mengandung lebih sedikit virus dibandingkan udara di ruangan tertutup yang pengap, tempat berkumpulnya banyak orang. Angin lalu hanyalah pergerakan udara biasa, ia bukan pembawa atau sumber dari suatu penyakit. Namun, Bapak Ibu sekalian, Anda pasti akan menyanggah. Saya yakin sekali, saya sakit persis setelah kena angin dingin atau kedinginan. Nah, untuk hal ini, ada juga penjelasan ilmiahnya yang tidak bertentangan dengan teori virus. Faktanya, memang benar, jika bagian tubuh tertentu mengalami pendinginan lokal, itu bisa melemahkan daya tahan tubuh kita. Tapi sifatnya hanya sementara dan di area itu saja. Contohnya begini, saat angin dingin menerpa leher atau punggung Anda, pembuluh darah di area tersebut akan menciut. Persebaran darah pun jadi terganggu, dan perlindungan lokal pada selaput lendir, saluran pernapasan pun menurun untuk sementara waktu.
Disinilah inti permasalahannya. Jika virus itu sudah ada di dalam tubuh Anda dalam mode tidur, atau Anda baru saja tertular, pelemahan daya tahan tubuh yang sementara ini memberi si virus lampu hijau. Virus tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang biak dengan aktif, lalu muncullah gejala penyakit. Jadi, angin dingin atau kedinginan bukan penyebab utamanya, melainkan hanya sebagai pemicu atau tombol yang menekan munculnya penyakit. Karena penyebab atau agen penyakitnya sudah ada di dalam tubuh Anda, mari kita bahas bahaya utama dari mitos ini. Ketakutan terhadap angin lalu atau draft membuat orang menutup rapat semua jendela dan pintu, apalagi saat cuaca dingin. Akibatnya, ruangan itu berubah menjadi kaleng tertutup atau ruangan yang sangat pengap. Nah, apa yang terjadi di ruangan yang tidak berventilasi baik, di mana ada orang yang sedang sakit? Konsentrasi virus di udara meningkat setiap menit. Kelembapan udara turun dan lapisan mukosa, selaput lendir pada orang sehat menjadi kering, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Intinya, risiko tertular penyakit di ruang tertutup seperti itu melonjak berkali-kali lipat. Ini menciptakan paradoks. Karena takut pada angin lalu, kita justru menciptakan kondisi yang sempurna bagi virus untuk menyebar. Padahal, ventilasi atau pertukaran udara yang teratur adalah salah satu cara pencegahan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, yang paling efektif. Ventilasi mengurangi konsentrasi patogen atau kuman penyakit di udara. Jadi, jangan takut pada angin lalu, tapi takutlah pada ruangan yang pengap dan tidak pernah dibuka jendelanya. Mitos ketiga ini berasal dari masa kecil kita, zaman kita masih sekolah dulu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi kalimat sakral ini, yang selalu diucapkan oleh perawat sekolah dengan nada yang penuh penekanan. Tes mantu, 3 hari jangan sampai kena air. Wah, ini benar-benar jadi semacam ritual. Selama 3 hari, kita berjalan sambil menjaga tangan, memastikan benjolan kecil yang berharga itu tidak tersentuh setetes air pun. Mandi pun harus dengan posisi yang paling sulit dan akrobatik agar air tidak menyentuh. Kalau sampai tempat suntikan itu basah, rasanya seperti musibah besar, kiamat kecil yang mengancam kita harus diantar ke rumah sakit TBC. Larangan ini begitu mutlak dan mendarah daging, sampai-sampai hampir tidak ada yang berani bertanya. Memangnya kenapa sih tidak boleh? Memangnya air biasa bisa merusak apa dari suntikan yang ada di bawah kulit itu? Nah, mari kita cari tahu, dari mana sebenarnya asal-muasal mitos kesehatan yang aneh dan sangat kuat ini, yang sampai sekarang masih membuat banyak orang tua khawatir? Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sebenarnya uji mantu itu? Perlu diingat, banyak yang salah sangka, ini sama sekali bukan vaksin atau imunisasi. Vaksin adalah prosedur memasukkan kuman penyakit yang dilemahkan ke dalam tubuh, agar tubuh bisa membentuk kekebalan. Nah, uji mantu ini adalah tes diagnostik, semacam uji alergi. Dalam prosedur ini, zat khusus yang disebut tuberkulin disuntikkan di bawah kulit. Perlu ditegaskan, tuberkulin ini bukan bakteri TBC, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ini hanyalah ekstrak atau sari yang mengandung protein dari bakteri TBC. Tujuan tes ini sederhana, untuk melihat bagaimana sistem kekebalan tubuh kita, terutama sel-sel khusus yang disebut limfosit T, bereaksi terhadap protein tersebut. Jika tubuh kita ternyata sudah kenal atau pernah terpapar dengan kuman TBC, maka di area suntikan akan timbul kemerahan yang jelas dan juga benjolan yang mengeras. Ini yang kita sebut papula, papdi sapam. Jadi, ini adalah uji kulit untuk mengukur seberapa kuat daya tahan tubuh kita terhadap TBC. Kata kunci penting di sini adalah, di dalam lapisan kulit. Zat tuberkulin itu disuntikkan persis di bawah permukaan kulit, bukan hanya dioleskan di atasnya. Nah, sekarang kita pakai logika sederhana saja. Kalau suntikan tuberkulinnya sudah masuk ke dalam kulit, bagaimana mungkin air yang hanya menyentuh permukaan bisa memengaruhinya? Jawabannya gampang, tidak mungkin. Air tidak bisa menembus lapisan kulit luar sampai ke dalam, lalu mencuci bersih hasil reaksi yang terjadi di bawahnya. Air sama sekali tidak bisa membuat reaksi sel-sel kekebalan tubuh ini jadi lebih kuat atau lebih lemah. Coba bayangkan, bapak atau ibu terpotong jarinya. Meskipun sering mencuci tangan, luka di bawah kulit itu tetap bisa sembuh, kan? Prinsipnya sama. Papula, atau yang biasa kita sebut benjolan kecil bekas suntikan itu, tidak akan membengkak karena air, seperti sebongkah roti yang direndam.
Ukurannya itu hanya bergantung pada seberapa banyak sel-sel kekebalan tubuh yang datang ke lokasi suntikan tuberkulin. Jadi, mandi atau bersih-bersih setelah tes mantu itu boleh dan perlu. Kebersihan tidak pernah merugikan siapapun. Air sama sekali tidak membahayakan hasil tes tersebut. Lalu, dari mana sebenarnya asal-muasal larangan total untuk membasahi area suntikan ini? Sejarahnya berakar jauh ke masa lalu, yaitu pada masa tes pendahulu mantu. Tes yang dikenal sebagai tes Pirket. Ketika tes Pirket dilakukan, tuberkulin dioleskan ke kulit, lalu kulit tersebut digores sedikit menggunakan alat khusus yang disebut skarifikator. Dengan kata lain, integritas lapisan kulit memang sengaja dirusak. Dalam kondisi seperti itulah, air yang masuk bisa benar-benar menghilangkan sebagian zat obatnya, dan tentu saja akan mengubah hasil tes secara signifikan. Saat ini, tes Pirket sudah lama tidak digunakan. Tes mantu yang lebih akurat dan lebih nyaman karena disuntikkan ke dalam lapisan kulit intradermal telah menggantikannya. Namun, petunjuk untuk tidak boleh kena air ini, entah karena kebiasaan turun-temurun atau dari mulut ke mulut, ikut terbawa dan diterapkan pada tes mantu. Dokter dan perawat yang sudah lama berpengalaman terus memberikan nasihat ini dan para orang tua pun mengikutinya dengan patuh. Padahal tes mantu memiliki kontraindikasi yang sesungguhnya. Area suntikan tidak boleh digosok dengan spons atau kain, digaruk, ditempel plester, atau diolesi krim dan obat-obatan lainnya. Justru iritasi mekanislah yang dapat memicu reaksi positif palsu atau hasil yang tidak akurat. Sementara itu, air tidak akan menyebabkan gangguan apapun. Mari kita berlanjut ke mitos nomor 4. Mitos ini selalu datang diiringi bunyi krek yang khas. Coba jujur, siapa di sini yang suka membunyikan jari, leher, atau punggung agar otot terasa rileks? Dan pasti langsung ada suara yang melarang dengan tegas. Jangan lakukan itu, nanti bisa kena radang sendi. Mitos ini adalah salah satu cerita horor yang paling populer terkait kesehatan sendi. Ia melukiskan gambaran yang menyedihkan di benak kita. Hari ini Anda santai saja membunyikan buku-buku jari, tapi besoknya jari-jari Anda sudah bengkok dan kaku karena artritis yang mengerikan. Anda bahkan susah memegang sendok, dan Anda menyesali kebiasaan buruk itu. Terdengar meyakinkan sekaligus menakutkan, ya? Pemikiran inilah yang sering membuat banyak orang menahan diri, padahal keinginan untuk membunyikan sendi itu terkadang sangat kuat. Namun, mari kita selidiki lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam sendi saat bunyi klik itu muncul? Dan adakah bukti ilmiah yang mendukung mitos menakutkan ini? Jadi, suara apa sih itu sebenarnya? Nah, banyak yang salah sangka. Ini bukan suara tulang yang bergesekan ya. Kalau benar begitu, setiap kita melangkah pasti akan ada bunyi gemeretak. Bunyi ini muncul dari dalam kapsul sendi kita. Sendi kita ini terisi oleh pelumas khusus, namanya cairan sinovial. Di dalam cairan ini, sama seperti cairan lainnya, ada gas yang larut di dalamnya, terutama gas nitrogen. Ketika kita meregangkan sendi, misalnya saat kita menekuk jari sampai ke belakang. Nah, volume kapsul sendi ini jadi membesar. Akibatnya tekanan di dalamnya langsung turun drastis. Sesuai hukum fisika, saat tekanan turun, gas-gas yang tadi larut itu mulai membentuk gelembung-gelembung kecil. Proses ini disebut kavitasi. Nah, gelembung gas inilah yang tiba-tiba terbentuk, lalu langsung pecah atau kolaps. Pembentukan dan pecahnya yang mendadak inilah yang menghasilkan bunyi klik atau krek yang kita dengar itu. Itulah sebabnya, Bapak atau Ibu tidak bisa membunyikan sendi yang sama 2 kali berturut-turut. Kita harus menunggu kurang lebih 20 menit sampai gasnya larut kembali ke dalam cairan sendi. Kedengarannya cukup aman, ya kan? Gelembung gas itu jelas bukan gesekan antar tulang yang berbahaya. Tapi, apa kata penelitian ilmiah resmi mengenai hubungan kebiasaan membunyikan sendi ini dengan penyakit artritis? Selama bertahun-tahun penyelidikan, para ilmuwan tidak menemukan sama sekali bukti yang mengaitkan keduanya. Eksperimen paling terkenal mengenai hal ini dilakukan oleh seorang dokter bernama Donald Unger. Beliau sangat penasaran dengan pertanyaan ini, sampai-sampai ia menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan percobaan. Selama 60 tahun penuh, ia sengaja membunyikan sendi jari-jari di tangan kirinya saja, sementara tangan kanannya dibiarkan. Setelah rentang waktu yang sangat lama itu, ia memeriksa kedua tangannya. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda artritis di kedua tangan, dan tidak ada perbedaan sedikit pun antara tangan kiri dan kanan. Atas penelitian unik ini, beliau bahkan dianugerahi penghargaan IG Nobel.
Penelitian ilmiah yang lebih besar dan serius, yang melibatkan ribuan orang, juga menegaskan hal yang sama. Kebiasaan membunyikan jari ini tidak akan meningkatkan risiko kita terkena artritis. Apakah ini berarti membunyikan persendian jari Anda benar-benar aman 100% dan boleh dilakukan tanpa batas? Tidak juga. Meskipun risiko radang sendi atau artritis tidak perlu dikhawatirkan, tetap ada beberapa konsekuensi negatif yang berpotensi terjadi, meskipun sangat jarang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat sering membunyikan jari, seiring waktu, mungkin mengalami sedikit penurunan kekuatan genggaman tangan, dan munculnya pembengkakan ringan di sekitar sendi. Juga tercatat kasus-kasus langka di mana kegiatan membunyikan jari yang terlalu agresif atau fanatik menyebabkan cedera seperti terkilirnya ligamen, atau bahkan kerusakan pada kapsul sendi. Namun, ini lebih merupakan pengecualian, bukan aturan umum. Kerugian paling utama dan tak terbantahkan dari kebiasaan ini sebenarnya adalah ketidaknyamanan yang Anda timbulkan bagi orang di sekitar Anda. Bagi banyak orang, suara tersebut sangatlah mengganggu. Jadi, mungkin alasan utama untuk menghentikan kebiasaan ini bukanlah karena masalah medis, melainkan karena pertimbangan sosial. Nah, ini dia mitos kelima, yang paling dramatis dan paling sinematik. Mitosnya berbunyi, rambutnya memutih dalam semalam karena penderitaan yang hebat. Kita pasti sering menonton adegan ini di layar kaca atau membaca ceritanya di buku-buku. Seorang tokoh mengalami stres, guncangan, atau tragedi yang luar biasa, lalu keesokan paginya ia terbangun dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Bayangan visual ini sudah melekat kuat dalam budaya kita sebagai simbol dari trauma atau guncangan yang tak terbayangkan. Kisah Ratu Marie Antoinette, yang konon rambutnya memutih total di malam sebelum ia dihukum mati, semakin memperkuat keyakinan ini. Kita merasa hal itu logis, bahwa pukulan yang begitu besar pada sistem saraf pasti akan meninggalkan dampak yang instan dan terlihat oleh mata. Namun, apakah ini mungkin terjadi dari sudut pandang biologi? Mungkinkah sehelai rambut yang sudah memiliki warna, tiba-tiba kehilangan pigmennya hanya dalam waktu beberapa jam saja? Atau, jangan-jangan ini hanyalah metafora indah yang tragis, yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan realitas? Kalau mau tahu kenapa rambut kita bisa beruban, kita harus lihat ke bagian paling dasar rambut, yaitu folikelnya. Warna rambut kita berasal dari pigmen melanin, yang diproduksi oleh sel khusus yang disebut melanosit. Sel-sel ini terletak di dasar setiap folikel rambut, dan menyuntikkan pigmen ke batang rambut yang sedang tumbuh. Namun, seiring bertambahnya usia, dan juga karena faktor genetik, cadangan sel punca yang membentuk melanosit mulai menipis. Melanosit baru berhenti diproduksi, yang lama mati, dan akibatnya produksi melanin pun terhenti total. Akibatnya, rambut yang tumbuh dari folikel itu sudah tidak mengandung pigmen lagi. Rambut tersebut terlihat abu-abu atau putih, karena cara cahaya dibiaskan dalam struktur keratinnya. Jadi, uban itu bukan hilangnya warna pada rambut yang sudah ada, tapi tumbuhnya rambut baru yang memang sudah tidak berwarna. Ini adalah proses bertahap yang sudah ditentukan oleh genetik kita. Nah, apa kaitannya dengan stres? Selama ini, para ilmuwan meragukan adanya hubungan langsung antara stres dan munculnya uban. Namun, penelitian terbaru, yang awalnya dilakukan pada tikus dan kemudian dikonfirmasi pada manusia, berhasil mengungkap mekanisme ini. Ternyata stres berat memang dapat mempercepat proses rambut memutih atau beruban. Saat stres, sistem saraf simpatik, SSS kita, yang bertanggung jawab atas reaksi lawan atau lari, fight or flight, melepaskan sejumlah besar neurotransmitter yang disebut noradrenalin. Noradrenalin ini kemudian bekerja dan memengaruhi folikel rambut. Zat ini memaksa sel punca melanosit untuk berubah menjadi sel-sel matang penghasil pigmen, dan proses ini terjadi terlalu cepat serta secara masif. Akibatnya, seluruh cadangan sel punca berharga ini terkuras habis dalam waktu yang sangat singkat. Dan ketika waktunya tiba bagi rambut berikutnya untuk tumbuh dari folikel yang sama, sel melanosit baru yang dibutuhkan sudah tidak tersisa lagi. Alhasil, rambut yang tumbuh akan menjadi uban. Nah, sekarang kita sampai pada intinya. Stres memang bisa menyebabkan rambut beruban. Tapi, dan ini yang paling penting, itu tidak terjadi dalam semalam. Rambut yang sudah tumbuh dan ada di kepala kita itu sudah punya warnanya sendiri. Tidak ada yang bisa membuat pigmen warna itu tiba-tiba hilang. Stres itu hanya mempengaruhi folikel, yaitu akar rambut, dan berdampak pada rambut baru yang baru akan tumbuh dari situ. Agar rambut baru yang beruban ini bisa tumbuh dan terlihat.
dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi, cerita-cerita tentang rambut beruban seketika itu hanyalah mitos belaka dan dilebih-lebihkan. Memang ada penyakit langka, namanya alopecia areata, di mana rambut yang berpigmen bisa rontok secara tiba-tiba, dan yang tersisa hanya rambut yang sudah putih atau abu-abu. Ini menciptakan ilusi seolah-olah rambut kita beruban instan, tapi kasus ini sangat-sangat jarang. Intinya, stres memang merugikan warna rambut Anda, tapi prosesnya jauh lebih lambat daripada yang sering kita lihat di film-film. Nah, mari kita simpulkan hasil penyelidikan kita kali ini. Hari ini kita sudah menemukan fakta bahwa lutut yang terasa nyeri itu ternyata bukan pertanda akan turun hujan, melainkan disebabkan oleh penurunan tekanan udara yang mempengaruhi persendian yang sudah bermasalah. Kita juga tahu bahwa angin sepoi-sepoi atau hawa dingin itu sendiri tidak akan menyebabkan kita langsung terserang flu. Justru, duduk berlama-lama di ruangan pengap karena takut angin adalah jalan pintas menuju sakit. Kita telah mengklarifikasi mitos tentang air. Kita buktikan bahwa membasahi atau memandikan area suntikan mantuks itu ternyata boleh, bahkan dianjurkan. Kita juga memahami bahwa kebiasaan membunyikan atau mematahkan jari tidak menyebabkan radang sendi atau artritis. Suara klik yang kita dengar hanyalah gelembung gas yang pecah. Dan yang terakhir, kita berhasil mengungkap misteri uban instan yang ternyata prosesnya sama sekali tidak instan. Intisari dari semua pembahasan ini sangat sederhana. Banyak kepercayaan atau mitos masyarakat, meskipun terdengar masuk akal, seringkali tidak terbukti benar ketika diuji oleh ilmu pengetahuan. Perawatan kesehatan kita tidak seharusnya didasarkan pada mitos, melainkan pada pengetahuan yang benar dan konsultasi profesional dengan dokter. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Bapak Ibu merasa mendapat wawasan baru atau berhasil menghancurkan setidaknya satu mitos yang selama ini dipercaya, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan pembahasan ilmiah lainnya. Nah, sekarang kami ada pertanyaan untuk Anda sekalian. Mitos kesehatan apa yang selama ini Bapak Ibu yakini? Atau mungkin ada mitos lain yang ingin kita bahas tuntas di video selanjutnya? Silakan tulis di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.